Sebuah mobil box berjalan dengan kecepatan sedang, melewati jalan yang berkelok-kelok. Dengan barisan pohon rindang dan hijau di sisi kanan dan kiri perjalanan. Mobil box itu mengangkut berbagai furnitur dan perabotan rumah yang hendak dipindahkan ke rumah yang baru. Tak lama kemudian, pemandangan pun berubah. Pepohonan telah dilewati, kini berganti dengan pemandangan sawah, hijau dan luas. Membentang begitu jauh hingga ke cakrawala, di mana sebuah gunung berdiri dengan megahnya. Samar-samar tertutup kabut tipis. Gugusan bukit juga tampak di sekitar gunung besar itu. Beberapa kilometer terlewati, sampailah mobil tersebut di sebuah desa yang tak terlalu ramai. Beberapa petani tampak sibuk menggarap sawahnya dan beberapa juga lainnya tengah memberi makan kambingnya. Rumah-rumah warga yang sederhana pun berdiri di sepanjang jalan. "Masuk jalan sini," tanya sang sopir sambil menelpon. Mobil box itu berbelok arah menuju ke sebuah rumah yang tak besar juga tak kecil. Dengan pohon beringin tua dan besar yang berdiri di samping rumah tersebut. Dedaunan yang lebat menaungi halaman sekitar rumah yang merupakan lahan kosong, sehingga pada siang hari suasana menjadi sejuk dan asri. Rumah ini sendiri agak jauh dari rumah lainnya, berjarak sekitar 10 meter dari rumah terdekat. "Stop!" kata seorang pria yang berdiri di depan rumah. Mobil box itu pun berhenti. Tanpa disuruh, beberapa orang langsung datang dan berbondong-bondong mengeluarkan barang-barang dari dalam mobil. Mereka semua bekerja sama membawa barang-barang pindahan itu ke dalam rumah. Ada yang menggontok lemari, membawa meja, dan kursi serta beberapa perabotan kecil lainnya. Di bawah pohon beringin yang lebat daunnya, sepasang suami istri tengah duduk bersantai di tengah sejuknya suasana. Sang suami memakai jaket parasut kelabu dengan kaos putih di dalamnya. Rambutnya yang tersisir rapi agak berantakan kala angin menerpanya. Tangannya merangkul sang istri yang tengah hamil tua. "Kamu gak apa-apa tinggal di sini?" tanya sang suami. "Gak apa-apa asalkan sama kamu. Pokoknya apapun pilihan kamu asalkan niatnya baik, aku pasti ikut sayang," ucap sang istri sambil tersenyum dan menyandarkan kepalanya ke bahu sang suami. Laki-laki itu bernama Abbas, berusia sekitar 27 tahun. Ia berprofesi sebagai guru sekolah dasar sekaligus bahasa Inggris. Abbas tertarik untuk ikut program pemerintah untuk mengajar di pedesaan terpencil yang kekurangan tenaga pengajar. Semua kebutuhan hidupnya dijamin oleh pemerintah provinsi. Segenap perangkat desa pun akan membantu apapun yang dibutuhkan sang guru. Istrinya Nina, seorang gadis yang sangat penurut dan penyayang. Di tengah masa kehamilannya, ia rela ikut sang suami untuk tinggal di daerah terpencil. Meninggalkan teman dan keluarganya di kota, semua itu demi idealisme sang suami yang ingin meningkatkan mutu pendidikan di desa-desa. Ya, semua itu Abbas lakukan demi tujuan yang mulia. Ia tak berorientasi pada uang, melainkan tujuannya untuk membantu sektor pendidikan di desa yang dirasa kurang tenaga pengajar. Pak Guru, sapa seorang pria berkumis yang bernama Pak Jamal. Ia tak lain adalah sang kepala desa. Sosok pria parubaya dengan badan yang cukup tegak dan gagah, kedua bahunya yang kekar dan wajahnya tegas penuh wibawa. "Pak Kades," jawab Abbas. "Maaf, barang bawaan saya banyak ya, jadi ngerepotin," tambahnya. Pak Jamal menggelengkan kepala sambil tersenyum lebar. "Gak apa-apa Pak, tenang aja. Sudah sepantasnya kita bantuin Bapak. Toh nantinya Bapak juga akan bantu anak-anak kita buat belajar di sekolah. Terutama bahasa Inggris ya," ucap Pak Jamal. Abbas lalu tersenyum mengalihkan pembicaraan. "Di sini adem ya Pak?" Matanya pun sambil memandang sekitar. Pak Jamal mengangguk. "Jelas Pak, namanya di desa ya pasti adem. Apalagi ini di bawah pohon rindang," jawab Pak Jamal. Ia lalu mengambil sebuah kursi kayu yang sudah usang. Tangannya lalu mengusap-usap kursi kecil itu.
menyingkirkan debu-debu yang menempel. Kemudian setelah bersih, barulah ia pakai kursi itu untuk duduk. "Hamil berapa bulan?" tanya Pak Kades sambil senyum menatap Nina. "8 bulan, Pak," jawab Nina sambil memegang perutnya yang dilapisi gaun santai yang panjangnya selutut. Pak Kades mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke arah rumah. "Dahulu, ini rumah keluarga saya. Dulu sekali kakek saya tinggal di sini. Lalu setelah anak-anaknya dewasa, kakek pun tinggal sendiri. Sampai akhirnya ia meninggal, lalu rumah ini kosong." Pak Jamal memulai cerita. "Jadi rumah ini udah lama kosong atau gimana, Pak?" tanya Abbas. Pak Jamal menoleh ke arahnya. "Enggak, sebelumnya ada saudara saya yang tinggal di sini. Sekitar 2 bulan lalu. Dia pindah ke kota karena pekerjaan," jawabnya. "Sepeninggalan saudara saya sebenarnya banyak yang mau sewa rumah ini. Tapi setelah saya dengar soal kedatangan guru di desa ini dari Pak Camat, saya pun mengurungkan niat tersebut. Gak jadi saya sewakan, mending buat Pak Guru," tutur Pak Jamal sambil melanjutkan cerita. "Wah, makasih banyak ya Pak, karena sudah kasih kita rumah untuk tinggal di sini," kata Abbas. "Beruntung banget saya ya, tapi saya nggak bisa selamanya tinggal di sini. Nanti kalau tabungan saya cukup, saya akan beli rumah di sini. Doakan ya Pak," kata Abbas. "Amin," Pak Jamal mengamini. Matanya lalu melirik ke arah rumah itu sambil memasang ekspresi dingin. Setelah semua barang dikeluarkan, Abbas dan Nina, sang istri, masuk ke dalam rumah. Ia melihat-lihat bentuk rumah yang klasik dan bernilai seni. Terlihat beberapa ukiran di bagian depan yang memanjakan mata. Para warga gotong royong menata dan menyusun berbagai perabotan rumah sesuai dengan arahan Abbas dan Pak Jamal. Hingga tak terasa, berjam-jam sudah mereka mengerjakan pekerjaan melelahkan itu. Rumah sudah siap ditempati, tinggal beberapa warga di dalam yang tengah membersihkan debu. Sementara sisanya sudah selesai dan bersantai di depan rumah sambil menikmati makanan yang disiapkan oleh Pak Jamal. Nina tengah duduk di ranjang besi tua yang terdapat di kamar tidur. Tangannya tengah sibuk mengeluarkan baju-baju dari dalam koper, lalu melipat dan menyusunnya di atas kasur sebelum dimasukkan ke dalam lemari. Jendela kamarnya mendadak terbuka dengan sendirinya. Angin dari luar tertiup dengan kencang. Nina pun membiarkannya. Ia menikmati angin sejuk yang masuk ke kamar itu, sambil matanya menatap pohon beringin rindang nan hijau itu. Tangannya terus melipat baju dengan rapi, sampai akhirnya sesuatu mengalihkan pandangannya. Ia tak sengaja melihat ke arah jendela dan mendapati seorang pria tua sedang berdiri di luar rumahnya. Pria itu dengan rambut panjang berantakan dan berjenggot tebal menatap dingin ke arah Nina. Posisinya berjarak beberapa meter tidak jauh dari pohon beringin. "Pak," sapa Nina dengan kikuk. Nina pun menganggukkan kepalanya dengan sopan sambil tersenyum dengan maksud menyapa dari jauh. Tapi Pak tua itu tetap diam sambil menatapnya dengan wajah datar. Pandangan matanya aneh dan sedikit menakutkan. Awalnya Nina biasa saja, sampai akhirnya ia merasa risih. Lalu dengan cepat ia pun berdiri, berjalan dan menutup jendela. Tapi karena memang angin berhembus kencang, jendela itu pun tiba-tiba terbuka kembali. Saat jendelanya terbuka lagi, tiba-tiba sosok pria tua itu sudah hilang entah kemana. "Loh?" gumam Nina sambil bingung. "Sayang," Abbas memanggil dari luar. "Makan dulu yuk, Pak Jamal bawain makanan nih," ajaknya. Nina lalu menoleh dan melupakan soal pria tua itu. "Ya," sahutnya yang langsung berjalan cepat keluar kamar untuk menyusul sang suami. Jendela ia biarkan terbuka sehingga udara segar dari luar bisa masuk dan menyegarkan kamarnya. Namun anehnya, saat Nina sudah berjalan keluar dan menutup pintu kamar, jendela itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Seolah ada yang menggerakkan. Kret. Jendela kayu itu berbunyi saat tertutup dengan sendirinya. Pada malam harinya, semua pun kelelahan. Warga sudah masuk ke rumahnya masing-masing. Rumah baru Abbas dan Nina
pun sudah rapi. Lantai dan dinding sudah bersih dari debu dan sarang laba-laba. Mereka bekerja keras hari ini. Sebagai gantinya, kini mereka berdua bisa duduk bersantai sambil menghadap ke sebuah TV tabung di ruang tengah. Tangan Abbas sejak tadi berulang kali menekan tombol remote, mengubah-ubah channel yang ditontonnya. Kebanyakan channel mempunyai gambar yang tidak terlalu bagus. Entah masalah sinyal atau apa, Abbas pun tak paham. Udah deh sayang, emang gak ada yang bagus. Ini udah paling bagus, kata Abbas saat menghentikan pencariannya di salah satu saluran. Nina sedikit kecewa karena tak bisa menonton acara favoritnya. Ia beralih ke layar ponsel. Tangannya mulai bergerak mengoperasikan benda itu. Tampilan layarnya berubah-ubah. Sementara Abbas duduk bersandar di sofa dan menikmati siaran TV apa adanya. Tap, tap, tap. Tak lama ia mendengar suara langkah kaki dari depan rumah. Abbas menoleh ke arah pintu. Begitu juga dengan Nina. Ada yang datang ya? Tanya Abbas. Siapa? Nina malah balik bertanya. Sang suami lalu beranjak dari posisi duduknya. Lalu berjalan ke arah pintu. Kemudian terdengar suara seorang yang sedang mengobrol di depan pintunya. Tak lama, pintu pun diketuk beberapa kali. Assalamualaikum, ucap sang tamu dari depan rumah. Waalaikumsalam. Abbas langsung membuka pintunya. Ternyata Pak Jamal yang datang. Memakai jaket dan membawa sebuah bungkusan di tangannya. Di belakangnya berdiri sesosok wanita cantik yang rambutnya disanggul dengan rapi. Mengenakan kebaya berwarna hijau dan bawahan berupa kain batik corak bunga yang indah. Duduk Pak. Abbas mempersilahkan tamunya duduk di kursi yang ada di beranda rumah. Ia pun turut duduk di samping mereka. Di atas mereka, tamaran cahaya lampu menjadi satu-satunya penerangan. Sedangkan di luar suasana agak gelap. Beruntung rembulan bersinar terang dan langit cerah malam hari ini. Saya bawa makanan untuk kalian. Spesial ini untuk warga baru saya, kata Pak Jamal sambil memberikan bungkusan. Abbas dengan senang hati menerimanya. Terima kasih banyak Pak Kades. Udah malam gini jadi ngerepotin loh, ucap Abbas. Pak Jamal tertawa kecil. Sebenarnya Pak Guru, saya yang mau ganggu waktu Bapak sebentar, kata pria berkumis itu. Ini loh kenalin, wanita cantik ini namanya Ranti. Dia istri saya, tambahnya sambil memperkenalkan sang istri. Bila dilihat, istri dari Pak Jamal sendiri masih sekitar 30 tahun. Terpaut umur cukup jauh dengan Pak Jamal. Ratih sendiri adalah jenis perempuan idaman semua laki-laki. Badannya ramping dan tinggi, wajahnya cantik khas wanita Nusantara. Rambutnya disanggul rapi. Dia sangat anggun dan menawan Pak Putri mahkota keraton. Siapapun pasti terpikat dengannya. Salam kenal, saya Abbas, kata Abbas sambil memperkenalkan diri. Ranti hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. Pak Jamal pun tersenyum. Dia ini emang agak pendiam. Padahal tadi dia yang paksa saya buat main kesini. Katanya dia penasaran sama warga baru yang akan ngajar di sini. Jadi ya udah, saya bawa dia ke sini deh malam-malam, tutur Pak Jamal. Abbas hanya mengangguk sambil membalas dengan senyuman. Dari dalam, Nina berjalan keluar untuk melihat siapa yang datang malam-malam begini. Tangannya tak lepas memegangi perutnya yang sudah hamil besar. Ia sampai di beranda, Pak Jamal dan istrinya langsung melihat ke arah Nina. Bu Guru, panggilnya. Oh Pak Kades ya, selamat malam Pak, sapa Nina. Melihat kondisi Nina yang hamil besar,
Wajah Ranti langsung berubah. Ia tersenyum lebar sambil menatapnya. "Bu guru, udah berapa bulan?" tanya Ranti. "Udah 8 bulan. Sedikit lagi saya lahiran kok," kata Nina dengan percaya diri. Ranti lalu berdiri dari posisinya. Ia pun berjalan ke arah Nina sambil terus memperhatikan perutnya. Sesampainya di depan Nina, perempuan berpostur tinggi itu membungkuk sambil menatap dari dekat perut Nina. Membuat ibu hamil itu bingung dan tersenyum kaku sambil melihat suaminya. "Dia memang begitu, maklum kami berdua belum dikaruniai anak. Jadi maaf kalau dia terlalu antusias melihat perempuan hamil," kata Pak Jamal. Abbas pun mengangguk. "Gak apa-apa, semoga cepat punya anak ya Pak," ucap Abbas. Sementara mata Ranti terus menatap perut buncit Nina. "Ia bakal jadi orang yang bermanfaat," gumam Ranti yang suaranya didengar oleh Nina. "Amin," balas Nina. Ranti lalu berdiri tegak, lalu tersenyum dengan lembut. "Jaga diri ya, semoga kalian sehat dan dilancarkan dalam persalinan." Setelah berkata demikian, Ranti kembali duduk di posisinya semula. Matanya sedikit mendelik ke arah Nina dengan senyum misterius di wajahnya. Setelah tahu Pak Jamal datang, Abbas menyuruh istrinya masuk dan beristirahat. Sementara Abbas beserta tamunya tetap duduk bertiga di depan dan mengobrol beberapa hal. Pak Jamal memastikan warga barunya ini mendapat kesan pertama yang bagus kepada desanya. Ia menanyakan banyak hal, mulai dari air, listrik, dan lain-lain. Bila ada kendala, ia pun siap membantu. Kedatangan mereka tidaklah lama. Kira-kira setengah jam, Pak Jamal dan istri pun pamit pulang. Nina sempat keluar melihat kedua tamunya berpamitan. Kedua pasangan suami istri itu lalu kembali masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Tak lupa mereka membawa bungkusan makanan itu. Sementara Pak Jamal dan Ranti berjalan pulang menembus kegelapan malam. Keesokan paginya, Abbas telah rapi memakai seragam serba coklat dan tanda nama di salah satu sisi kemejanya. Matahari baru terbit dan udara di desa itu amat asri dan menyegarkan. Sedikit dingin khas pedesaan. Embun-embun tampak membasahi dedaunan dan dari kejauhan kabut tipis melayang-layang di udara. Abbas memakai sepatunya di beranda depan. Hari ini ia harus datang ke sekolah tempat belajar untuk melakukan peninjauan sekaligus pengenalan lingkungan sekolah sebelum dirinya benar-benar aktif mengajar di sana. "Sayang, kamu lama di sana?" tanya Nina. "Kayaknya begitu, tapi nanti siang aku pulang kok. Tenang aja, kamu belum terbiasa di sini ya?" Abbas balik bertanya. Nina mengangguk dengan pelan. "Gak apa-apa, besok aku senggang, kita jalan-jalan sambil kenalan sama orang sekitar ya," kata Abbas sambil berdiri dan merapikan kemejanya. Nina memberikan tas ransel milik suaminya. Abbas menerima dengan memakai tas itu di punggungnya. Tak lupa ia menghabiskan segelas teh hangat yang manis. "Aku berangkat ya, kalau ada apa-apa telepon aku. Atau telepon Pak Kades kalau aku gak bisa dihubungin," pesan Abbas. "Iya," jawab Nina dengan singkat. Setelah itu Abbas berjalan keluar, mendekati sepeda motor berwarna hitam dengan sedikit hiasan perak. Kendaraan yang akan ia gunakan selama bertugas di desa ini. Suara mesinnya terdengar halus saat dinyalakan. Abbas naik dan mulai melanjutkan motor itu. Perlahan dirinya menjauh meninggalkan sang istri seorang diri di rumah. Nina hanya bisa berdiri sambil mengelus perutnya. Menatap kepergian sang suami. Saat hendak merapikan gelas dan masuk ke dalam, lagi-lagi ia dikagetkan dengan hadirnya sosok pria tua yang berdiri di samping rumahnya. Pria tua itu memakai kaos lusuh dan kotor.
Bawahannya berupa celana pendek. Wajahnya dekil dan kusam, persis pria tua yang kemarin ia lihat. Pria tua itu terus menatapnya, bahkan kini berjalan mendekatinya dengan tatapan mata kosong. Nina pun ketakutan. Ia buru-buru merapikan gelas dan sendok kecil. "Siapa? Bapak butuh apa?" tanyanya sambil mundur perlahan ke arah pintu. Sementara pria tua itu kian mendekati rumahnya. "Pak, jangan bikin saya risih," kata Nina dengan wajah cemas. Wajahnya celingak-celinguk, mencari siapa saja yang bisa menolongnya. Tapi tak ada siapa-siapa. Sampai tiba-tiba sebuah batu terlempar dari arah samping mengenai kepala pria tua itu. Hingga kesakitan lalu berlari kabur meninggalkan Nina. Tak lama datang seorang petani laki-laki yang sambil membawa cangkul. "Gak apa-apa?" tanya petani itu kepada Nina. Nina yang lega sudah diselamatkan pun menggeleng. "Gak apa-apa, terima kasih," jawabnya. Saat si petani hendak pergi, Nina menghentikannya. "Dia siapa?" tanya Nina, membuat si petani berhenti. "Dia kakek Adi, hati-hati sama dia. Orang tua itu punya gangguan jiwa," jawabnya yang kemudian pergi begitu saja. Takut kakek gila itu datang lagi, Nina pun buru-buru masuk dan mengunci pintu dari dalam. Setelah itu ia merasa aman dan bisa mengerjakan beberapa keperluan rumah lainnya dengan tenang. Petang itu, langit perlahan memudar. Cahaya mentari mulai menghilang, menyisakan gelap. Angin bertiup dengan sejuk, menerbangkan daun-daun dari pohon beringin besar di samping rumah. Dedaunan pun berserakan di tanah sekitar pohon. Sebelum azan maghrib berkumandang, Abbas sudah sampai di rumah. Suara motornya terdengar hingga ke dalam dan membuat sang istri berjalan keluar dan menyambut kepulangan sang suami. Abbas turun dari motor dan berburu-buru masuk ke dalam rumah. Senyuman merekah di wajahnya kala melihat sang istri menunggunya di ambang pintu sambil mengelus perut buncitnya. "Gimana hari ini?" tanya Abbas. "Baik-baik aja sih, cuman ada sedikit masalah," jawab Nina dengan wajah sedikit lesu. Kenapa? Cerita dong." Abbas duduk di kursi sambil melepas sepatu dan kaos kakinya. Pelan-pelan Nina lalu ikut duduk di kursi kosong samping suaminya. "Ada orang aneh yang ngeliatin aku terus, aku takut deh," kata Nina. Katanya dia adalah orang yang punya gangguan jiwa. "Gimana ya? Aku jadi takut sendirian di sini," lanjutnya. Abbas sedikit berpikir. Matanya menatap ke atas sambil terdiam. "Emang dia ngapain?" tanya Abbas. "Tadi pagi dia hampir masuk ke sini loh. Aku takut banget," ucapnya. Abbas mengangguk sambil menatap ke dalam. "Ya udah, besok kan kita mau jalan-jalan. Sekalian kita mampir dan lapor ke Pak Kades ya. Semoga dia punya solusi. Kamu tenang aja," ucap Abbas sambil menenangkan dan mengelus kepala istrinya. Sang istri lalu mengalihkan topik. Wajah lesunya kini berganti dengan senyuman. "Sekarang coba cerita soal hari pertama di sekolah," ujar Nina dengan penasaran. "Yuk di dalam aja, sholat dulu," ajak Abbas yang kemudian berdiri. Nina memegang tangan sang suami dengan wajah manja. Keduanya berjalan masuk ke dalam dan menutup pintu. Sementara di luar, suara azan maghrib pun berkumandang. Para warga mulai masuk ke dalam masing-masing rumahnya. Beberapa berjalan mendatangi masjid setempat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa sudah berjam-jam berlalu. Abbas memasak makanan sederhana untuk sang istri. Di meja makan, keduanya mengobrol hingga lupa waktu. Perutnya yang kenyang serta badannya yang letih membuat mata Abbas kian meredup. Sekitar pukul 9 malam ia sudah mengantuk. Keduanya lalu masuk ke kamar untuk beristirahat. Tepat pukul 23.30,
Nina terbangun dari tidurnya. Entah bagaimana, matanya tiba-tiba terbuka. Ia menoleh ke belakang, mendapati sang suami yang tertidur dengan pulas. Tanpa ekspresi lelah di wajah pria itu. Nina tersenyum, tangannya dengan lembut mengelus pipi sang suami. Sedangkan tangan satunya mengelus perutnya, merasakan sang anak yang akan segera lahir. Namun, tiba-tiba dirinya merasa haus. Nina ingin membangunkan sang suami, tapi tak tega rasanya. Mau tak mau ia bangkit dari kasur. Badannya terasa berat saat turun dari kasur. Sambil memegangi perutnya, ia berdiri lalu berjalan ke arah pintu. Karena lampu ruang tengah dan ruang tamu dimatikan, suasana pun gelap gulita. Hanya lampu dapur dan kamar mandi yang menyala. Nina berjalan perlahan ke dapur sambil mengucap matanya yang sedikit berair karena menguap. Sayang, kulkas pemiliknya masih belum bisa menyala, jadi ia mendekat ke sebuah termos. Sayang, kulkas miliknya masih belum bisa menyala, jadi ia pun mendekati termos untuk mengambil air. Satu gelas keramik ia isi penuh dengan air. Lalu sambil bersandar di meja, ia minum air untuk melegakan dahaganya. Serut. Terdengar suara dari kamar mandi. Nina agak kaget. Ia melirik pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Suara itu seperti suara keran yang menyala. Air keran itu mengucur ke bak mandi. Padahal tidak ada orang di sana. Ia lalu menaruh gelas dan berjalan menuju kamar mandi untuk mengeceknya sendiri. Apa Abbas lupa matiin keran ya? Pikirnya dalam hati yang penuh tanda tanya. Nina membuka pintu kamar mandi dengan perlahan, lalu kepalanya masuk untuk melihat ke dalam. Suara keran itu mendadak menghilang saat ia datang. Dan keran itu pun dalam keadaan tertutup. Sehingga tak mungkin air bisa ngucur dari sana. Aneh, dari mana suara kucuran air itu? Nina kembali menutup pintu kamar mandi. Setelah suara keran itu menghilang, suasana rumah kembali hening dan sepi. Ia merapikan kembali gelasnya. Dirinya sudah kembali mengantuk. Nina lalu meregangkan tubuhnya sesaat sambil menghirup napas panjang. Anehnya, saat menghirup napas panjang, dirinya mencium wangi yang asing. Wangi bunga melati tiba-tiba tercium di dapurnya. Nina mengendus asal wangi tersebut, tapi tak bisa ia temukan asalnya. Wangi melati itu terus memenuhi seisi rumahnya, ke ruang tamu hingga ke kamar. Ini wangi dari mana lagi? Gumamnya. Lagi-lagi Nina yang sudah sangat mengantuk memilih untuk mengabaikan wangi itu. Dirinya buru-buru masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan tidurnya. Kita bobok lagi ya, sayang. Gumam Nina sambil mengelus si jabal bayi yang ada di dalam perutnya. Gumam Nina sambil mengelus si jabang bayi yang ada di dalam perutnya. Ia masuk dan menutup pintu. Tanpa ia sadari, tampak sesosok perempuan berambut panjang acak-acakan dengan memakai gaun putih yang panjang sedang duduk di atas kulkasnya. Sambil mengayung-ayungkan kakinya, sosok itu sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Nina dengan pupil matanya yang kecil. Keesokan paginya menjadi hari yang cerah bagi Abbas. Dengan memakai celana bahan sutra yang halus, ia mengikat sepatunya di depan rumah. Sementara sang istri sudah siap sambil menunggunya di samping pohon beringin. Keduanya telah sepakat untuk berjalan-jalan keliling desa untuk mengenal lingkungan dan warga sekitarnya. Abbas memanfaatkan momen ini untuk sekaligus berolahraga. Nina memakai baju dan celana yang longgar. Di kepalanya terpasang sebuah topi yang melindunginya dari silau matahari. Setelah sepatu terpasang, Abbas pun berdiri dan mulai berjalan kaki mendekati sang istri. Yuk, ajaknya untuk memulai perjalanan. Pemandangan sawah yang membentang luas menyambut mata mereka. Hamparan padi hijau tampak di sana.
Dan di sini, di sekitarnya, rumah-rumah warga berdiri. Hutan bambu terlihat dari kejauhan, menambah aura hijau desa yang sejuk dan menyegarkan. Mereka mengambil jalan desa yang cukup luas, namun sedikit rusak dan beberapa bagian. Mereka juga sempat bertemu dengan para petani dan saling bertukar sapa. Lalu ada gerombolan kambing dan bebek yang pun lewat di depan mereka. Mereka terlebih dahulu memberi jalan sambil melihat hal yang tidak biasa mereka lihat di kota. "Sayang, aku mau lari ke sana. Habis itu aku balik lagi. Kamu tunggu di sini ya," kata Abbas sambil menunjuk ke tengah sawah. Nina mengiyakan dan membiarkan sang suami berlari melatih tubuhnya agar tetap bugar. Sementara dirinya duduk di sebuah gazebo kecil yang sudah usang. Matanya terus melihat sang suami yang berlari di pematangan sawah. Sungguh sial nasibnya. Kakek Adi, si pria tua dengan gangguan jiwa itu, datang lagi kepadanya. Ditambah suasana sepi, menyadari orang itu kembali datang, Nina ketakutan bukan main. Pria itu berjalan dari arah depan hingga sangat sulit dirinya untuk kabur. Apalagi di tengah kondisinya yang sedang berbadan dua. "Mau ngapain? Pergi." "Mau ngapain? Pergi," usir Nina sambil menoleh ke sang suami. Sayangnya Abbas berhenti di tengah sawah dan asik mengobrol dengan seorang petani. "Habislah aku," gumamnya dalam hati. "Saya bukan orang jahat," ucap si kakek Adi sambil berdiri di depan gazebo. Mendengar kakek Adi berbicara, Nina kembali menoleh. "Terus mau ngapain? Dari kemarin liatin saya terus. Saya takut. Mending pergi aja deh," usir Nina sambil ketakutan. "Saya kasih tahu kamu dalam bahaya," kata kakek Adi. "Iyalah bahaya, soalnya ada bapak. Justru bahaya kalau bapak di sini." "Aneh," jawab Nina dengan nada panik. "Bukan itu." Kakek Adi lalu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Ia lalu memberikan sebuah barang kepada Nina. Ia menyodorkan sebuah gunting kecil berwarna keemasan yang tampak cantik. Ia menyodorkan sebuah gunting kecil berwarna keemasan yang tampak antik. Warnanya yang berkilau membuat Nina terpikat. Gunting kecil itu tampak sangat indah. "Simpan ini untuk melindungi diri," tambahnya. "Enggak, saya takut nanti ada apa-apanya lagi," kata Nina. Si pria tua itu membuang muka dan mengendus kesal. "Ambil aja dulu, saya bukan orang jahat kok," lanjutnya. "Buat apa ini?" tanya Nina dengan hati-hati menerima pemberian pria tua itu. "Itu untuk menjagamu dari bahaya, melindungimu dari dia. Selalu pegang gunting itu saat di rumah, dan ketika tidur letakkan gunting itu di bawah bantal," ucap si pria tua. "Menjagaku," gumam Nina sambil terpaku menatap gunting antik di tangannya itu. Sementara kakek Adi yang merasa sudah melakukan tugasnya lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Nina terus melamun memikirkan maksud dari gunting dan pria tua itu. "Sayang," suara kedatangan Abbas pun memecah lamunannya. Ia buru-buru memasukkan gunting itu ke sakunya dan berjalan mendekati Abbas untuk kemudian mampir ke rumah kepala desa.